Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Kimetsu no Yaiba memang sudah tamat cukup lama, yaitu sekitar 4 tahun lalu. Karena manga karya dari Gotoke Koyoharu Sensei ini memang tamat di sekitar bulan Mei tahun 2020. Sedangkan untuk anime season kelimanya akan rilis pada musim spring tahun 2024 ini. Atau lebih tepatnya anime Kimetsu no Yaiba season kelima yang mendapat judul Kimetsu no Yaiba Hashira Geikohen ini di Jepang akan mulai tayang pada tanggal 12 Mei 2024. Dan seharusnya di dalam alur cerita dari anime Kimetsu no Yaiba season kelima ini akan lebih banyak menyorot atau membahas para pilar atau Hashira. Yang hal itu bisa dilihat dari judulnya. Lalu lantaran anime Kimetsu no Yaiba season kelima kemungkinan besarnya akan lebih banyak membahas para pilar atau Hashira, jadi pada kesempatan kali ini saya putuskan untuk membuat pembahasan yang berhubungan dengan para pilar atau Hashira. Atau lebih tepatnya saya akan membahas mengenai siapa sebenarnya dari ke-9 pilar atau Hashira yang terkuat. Mungkin kalian yang mengikuti Kimetsu no Yaiba cuma dari animenya saja akan bertanya-tanya kira-kira siapa yang terkuat dari ke-9 pilar atau Hashira. Tapi kebingungan itu tidak akan terjadi bagi yang mengikuti manganya. Karena di manganya sendiri sudah banyak bukti mengenai siapa yang terkuat dari ke-9 pilar atau Hashira. Lalu siapakah yang terkuat? Jawabannya sangat sederhana. Yaitu yang terkuat dari ke-9 pilar adalah Himejima Kyume sang pilar batu. Tentu saja ada beberapa alasan kenapa Kyume bisa ditetapkan menjadi seorang Hashira terkuat. Dan untuk alasan yang pertama kenapa Kyume bisa menjadi Hashira terkuat karena dilihat dari postur tubuhnya. Memang benar Kyume memiliki kecacatan fisik yaitu dia tidak bisa melihat atau buta. Akan tetapi meski buta hal itu sama sekali tidak mengurangi kehebatannya. Sebab dengan tubuhnya yang tinggi besar berotot serta dipadukan dengan persepsi dan indranya yang tajam membuat Kyume menjadi petarung yang sangat hebat. Sedangkan untuk alasan yang kedua kenapa sang pilar batu ini bisa menjadi Hashira terkuat lantaran dia sudah bisa membunuh iblis sejak sebelum menjadi seorang pemburu iblis. Memang benar masih ada orang lain lagi yang mampu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Kyume, yaitu dia adalah Sanemi. Namun Sanemi bisa mengalahkan iblis karena dia memanfaatkan darah uniknya. Soalnya darah unik milik Sanemi memang bisa digunakan untuk melemahkan iblis. Sedangkan untuk Kyume sangatlah berbeda. Soalnya dia mengalahkan iblis tanpa menggunakan apapun. Murni bermodalkan kekuatan dengan tangan kosong. Sebab cara Kyume mengalahkan iblis tersebut adalah dengan terus memukuli sang iblis sampai pagi datang. Lalu untuk alasan yang ketiga dan bisa dibilang menjadi alasan paling kuat adalah karena lumayan banyaknya orang yang mengakui kalau Kyume merupakan Hashira terkuat. Dan orang pertama yang mengakui kalau Kyume adalah Hashira terkuat adalah Inosuke. Dan hal itu bisa kalian lihat sendiri di kejadian saat Inosuke menjalani latihan dari para Hashira. Akan tetapi yang menariknya ternyata apa yang dikatakan oleh Inosuke ini juga disetujui oleh Tanjiro. Karena menurut Tanjiro sejak awal Kyume memang memiliki bau yang berbeda daripada yang lainnya. Itu berarti di generasi Tanjiro sudah ada 2 orang yang mengakui kalau Kyume adalah Hashira terkuat. Mungkin beberapa di antara kalian masih ada yang kurang percaya kalau Kyume merupakan pilar atau Hashira terkuat jika itu cuma mendapat pengakuan dari Inosuke serta Tanjiro. Tapi kalian tidak perlu khawatir, sebab masih ada 1 orang lagi yang mengakui kehebatan Kyume. Dan orang ini bisa dibilang sangat kuat. Siapakah dia? Ya, dia adalah Kokushibo sang iblis bulan atas pertama. Yang itu artinya dari 12 iblis bulan dialah yang terkuat. Kalau ditanya masalah kekuatan seharusnya tidak perlu diragukan lagi. Karena saking kuatnya Kokushibo sampai membuat posisinya sebagai bulan iblis atas pertama tidak ada yang bisa menggantinya selama ratusan tahun lamanya. Itu berarti tidak ada iblis yang mampu mengalahkannya. Akan tetapi yang mengejutkannya, Kokushibo di dalam hatinya pernah mengatakan kalau Kyume adalah petarung terkuat yang pernah dia lawan dalam 300 tahun terakhir. Padahal sebelumnya dia juga sudah menghadapi Tokito, Genya, serta Sanemi. Itu berarti dari ketiga Hashira yaitu Kyume, Tokito, serta Sanemi menurut Kokushibo Kyume lah yang terkuat. Dan seharusnya selama 300 tahun terakhir Kokushibo juga sudah bertarung dengan banyak musuh kuat. Tapi bagi dirinya Kyume tetaplah yang terkuat.
Oleh sebab itulah, karena orang sekelas Kokushibo saja mengakui kehebatan Gyome, menjadi tidak mengherankan kalau dia pada akhirnya dikatakan sebagai pilar atau Hashira terkuat di era sekarang. Nah, itulah pembahasan mengenai siapa sebenarnya pilar atau Hashira terkuat serta sekaligus penjelasannya. Dan pada akhirnya Gyome lah yang menjadi Hashira terkuat, karena bukti-buktinya sudah banyak yang mengarah kepadanya. Dan seperti biasa, meski pembahasannya sangat sederhana, saya tetap berharap kalau konten ini masih bisa memuaskan kalian semua. Entah itu dalam hal segi informasi ataupun dalam segi hiburan. Dan kalau kalian memiliki pendapat, jangan pernah sungkan untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar kalian tersebut sangat berarti bagi saya. Entah itu untuk dijadikan bahan konten supaya kedepannya menjadi semakin menarik lagi, ataupun dibuat sebagai bahan referensi perdebatan di antara kita semua.